Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Joni Priyotomo dengan nomor NRP 53. Perkenalkan, nama saya Trio Susilo Nugroho dengan NRP 49. Kali ini kami akan menjelaskan tentang baterai, fuse, MCB, dan Solder. Berikut penjelasannya. Oke, video ini kami buat untuk memenuhi penugasan bahan dan komponen listrik pada kampus kami, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Materi yang kami bawakan yaitu baterai, fuse atau sikring, MCB, dan solder. Oke, yang pertama kita mulai dengan pengertian baterai. Apa sih baterai itu? Baterai merupakan sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan pada perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, dan mainan remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Baterai terdiri dari terminal positif atau katoda dan terminal negatif atau anoda, serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output arus listrik dari baterai adalah arus searah atau disebut juga dengan arus DC. Pada umumnya, baterai terdiri dari dua jenis utama, yakni baterai primer yang hanya dapat dipakai sekali saja dan baterai sekunder yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Oke, next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis baterai. Yang pertama ada baterai primer, kemudian yang kedua ada baterai sekunder. Untuk yang baterai primer sendiri, yaitu pengertiannya adalah baterai sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang, yang terjadi karena reaksi kimianya yang bersifat irreversible atau tidak dapat dibalikkan. Contohnya dari baterai sekali pakai yaitu yang pertama ada baterai zinc karbon atau seng karbon, bisa dilihat contohnya seperti ini. Lalu ada baterai alkalin, terus ada baterai lithium yang bentuknya seperti koin, biasanya terdapat pada jam tangan yang digital. Lalu ada baterai silver oxide, ini juga sama seperti baterai yang berbentuk koin lithium. Kemudian baterai sekunder. Baterai sekunder adalah baterai yang dapat dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Hal tersebut memungkinkan karena reaksi elektrokimia dalam baterai sekunder bersifat reversible atau bolak-balik. Jenis baterai ini memiliki kelebihan dapat digunakan berulang kali dan jauh lebih ramah lingkungan. Contoh dari baterai sekunder adalah sebagai berikut, yaitu ada baterai lithium ion yang biasanya terdapat pada baterai ponsel, namun sekarang baterai ponsel lebih banyak menggunakan lithium polimer. Yang kedua ada baterai NiMH atau nikel metal hydride. Yang terakhir ada baterai NiCd, nikel cadmium. Contohnya seperti gambar ini. Oke, perbedaan baterai primer dan sekunder. Baterai primer dan sekunder memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya, baterai primer memiliki kelebihan yakni harganya yang lebih murah dan mudah ditemukan. Terus tahap terhadap bebannya berat. Yang ketiga, baik digunakan pada suhu rendah. Terus kekurangannya hanya dapat digunakan satu kali pakai. Yang kedua, berpotensi mencemari lingkungan karena hanya satu kali pakai, jadi berpotensi banyak sampahnya. Yang ketiga, mengandung toksik yang berbahaya bagi manusia. Terus yang untuk baterai sekunder mempunyai kelebihan, yakni dapat digunakan berkali-kali, baterai lebih tahan lama, dan ramah lingkungan, serta mudah dibawa kemana-mana dalam penggunaannya. Dengan kekurangan satu, lebih mahal. Yang kedua, sensitif terhadap suhu tinggi.
Kemudian berikutnya adalah fuse atau sekring. Fuse atau sekring terdiri dari dua terminal dan biasanya dipasang secara seri dengan rangkaian elektronika atau listrik yang akan dilindunginya, sehingga apabila fuse atau sekring tersebut terputus, maka akan terjadi open circuit yang memutuskan hubungan aliran listrik agar arus listrik yang tidak dapat mengalir masuk ke dalam rangkaian yang dilindunginya. Untuk simbol fuse atau sekring bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu untuk contoh pemasangannya seperti ini, yaitu dari sumber menuju ke beban. Lalu untuk bentuk fuse atau sekring yang paling sering ditemukan adalah berbentuk tabung atau silinder, bentuknya seperti ini. Serta juga ada yang berbentuk pisau atau blade type, bentuknya seperti ini. Namun kalau saya lihat ini seperti gigi ya malahan. Fuse yang berbentuk tabung atau silinder sering ditemukan pada peralatan listrik rumah tangga, sedangkan jika fuse yang berbentuk pisau atau blade lebih sering digunakan pada bidang otomotif atau kendaraan bermotor. Selanjutnya jenis-jenis dari fuse. Berdasarkan fungsinya, fuse tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Fungsi tipe blade adalah salah satu jenis sekring yang paling sering dan banyak digunakan karena sekring tipe blade ini dirancang dengan elemen metal serta lebih kompak dan juga rumah pelindung yang tembus pandang, sehingga pada saat putus akan terlihat, dan juga fuse ini memiliki warna yang mempermudah. Selain itu, fuse tipe ini juga mempunyai beberapa keuntungan, yakni yang pertama lebih ringan, bagian yang terhubung lebih luas, tidak mudah pecah dan anti shock atau terbakar. Terus yang terakhir lebih tahan terhadap arus yang terputus-putus. Yang kedua, fuse cartridge atau glass. Sekring diidentifikasikan dengan berdasarkan kapasitas pada masing-masing jenis. Untuk tipe cartridge dapat dilihat pada ujung logam penutup tabung kaca yang menampilkan angka petunjuk kapasitas sekring. Simbol dan pemasangan. Nilai fuse tersebut biasanya tertera pada beban fuse maksudnya itu sendiri maupun diukir pada terminal fuse. Nilai fuse itu diantaranya terdiri dari 1. Arus listrik dalam satuan ampere, 2. Dalam satuan miliampere, yang ketiga tegangan dalam satuan volt, yang keempat milivolt. Di bidang rangkaian elektronika atau juga listrik, fuse atau sekring ini sering dilambangkan dengan huruf F. Lalu untuk cara mengukur fuse atau sekring dengan multimeter digital. Berikut adalah cara untuk mengukur fuse dengan menggunakan multimeter digital. Yang pertama, aturlah posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Lalu, yang kedua, hubungkan probe multimeter pada masing-masing terminal fuse atau sekring seperti pada gambar berikut ini. Nanti gambarnya akan ditunjukkan. Lalu fuse atau sekring tidak memiliki polaritas, jadi posisi probe merah atau probe hitam tidak dipermasalahkan. Lalu yang ketiga, pastikan nilai yang ditunjukkan pada display multimeter adalah 0 ohm, yang dimana kondisi tersebut menandakan fuse tersebut dalam keadaan baik atau short. Lalu yang terakhir, jika display multimeter menunjukkan tak terhingga, maka fuse tersebut dinyatakan telah putus atau terbakar. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas MCB. Apa sih MCB itu? Kita lihat penjelasannya. MCB atau kepanjangan dari Miniature Circuit Breaker merupakan komponen dalam instalasi listrik rumah tinggal yang memiliki peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik
bila terjadi beban berlebih dan hubungan singkat arus listrik atau yang biasa disebut short circuit atau konsleting. Nah, sebagaimana fungsinya, MCB ini memang pada dasarnya berfungsi untuk memutuskan arus bila ada terjadinya konsleting. Nah, ini sangat berperan penting karena sangat menuju kepada keselamatan maupun kesehatan penggunanya. Fungsi MCB yaitu satu sebagai pemutus arus, yang kedua memproteksi adanya beban berlebih atau overload. Jadi ketika beban berlebih pada yang ada di rumah atau pada suatu rangkaian, maka MCB ini otomatis akan memutuskan arus. Yang ketiga yakni memproteksi adanya hubung singkat. Nah, kita lanjut lagi, yakni tentang cara kerja MCB. Untuk cara kerja MCB sebenarnya sudah sedikit disinggung ketika kita membahas fungsi MCB sebelumnya. Pada dasarnya, MCB memang dapat dioperasikan secara manual dengan menekan tanggal switch ke bawah untuk mematikan dan ke atas untuk menghidupkan. Selain itu, MCB menggunakan dua prinsip kerja untuk keamanan otomatisnya, yakni dengan thermal tripping atau pemutusan arus karena reaksi panas, dan magnetic tripping atau pemutusan arus karena efek gaya magnet. Nah, mengenai cara kerja MCB ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, untuk cara kerja MCB yang menggunakan pemutus arus karena reaksi panas atau thermal tripping, yakni sebagai berikut, yang dimana yang bekerja adalah pada elemen bimetal, yang dimana ketika di dalam rangkaian instalasi rumah terjadi korsleting atau tripping, maka elemen bimetal ini akan terlewati arus dan akan memuai, suhunya naik sehingga dia akan bengkok terus menekan trigger. Lalu pada latch akan terbuka, lalu kontak ini juga akan terbuka sehingga arus listrik terputus. Lalu untuk magnetic tripping, yakni pemutusan arus dengan cara magnetik atau efek gaya magnet, yakni ketika terjadi korsleting atau tripping, maka kumparan yang terdapat dalam MCB atau elemen magnet ini akan teraliri arus listrik, dan ini akan membentuk medan magnet yang akan menarik trigger sehingga pada latch terbuka, kemudian kontak juga terbuka, maka arus tidak dapat melewati kontak yang sudah terbuka ini sehingga listrik mati. Lalu terdapat jenis-jenis MCB, yang dimana yang pertama yaitu ada MCB tipe B, yaitu MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 3-5 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB atau arus nominal MCB. MCB tipe B ini umumnya digunakan pada instalasi listrik di perumahan atau di industri ringan. Lalu ada MCB tipe C. MCB tipe C adalah MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 5-10 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB. MCB tipe C ini biasanya digunakan pada industri yang memerlukan arus yang lebih tinggi, seperti pada lampu penerangan gedung, motor-motor kecil, atau pada industri-industri yang biasanya bebannya bisa mencapai 5 atau 10 ampere. Lalu yang ketiga ada MCB tipe D. MCB, ini tipe ya. Ini harusnya MCB tipe D. Namun untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini. MCB tipe D akan trip jika arus beban lebih besar dari 10 hingga 25 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB.
MCB tipe D ini biasanya digunakan pada peralatan listrik yang menghasilkan lonjakan arus tinggi seperti mesin sinar X atau X-ray, mesin las, motor-motor besar, dan mesin-mesin produksi lainnya. Biasanya MCB tipe D ini ditemukan pada industri-industri besar atau pada rumah sakit. Kemudian yaitu solder yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, penjelasan solder sebagai berikut. Solder merupakan jenis alat pemanas yang digunakan untuk melelehkan timah sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki transistor elektronika. Oke, macam-macam solder ini sebagai berikut, yaitu solder jenis biasa. Solder jenis biasa merupakan jenis solder yang paling mudah ditemukan pada pasaran dengan harga jual solder tersebut relatif murah. Selain itu, solder jenis biasa ini juga sangat mudah digunakan tanpa harus membutuhkan kemampuan khusus. Meskipun harga murah, solder ini juga mampu menyambungkan berbagai macam komponen. Yang kedua, solder uap. Sebelum menggunakan solder uap, penting untuk mengetahui pengaturan dasar, yakni pertama, mengatur mengenai tingkat panas yang dihasilkan melalui mata solder. Serta yang kedua, tekanan udara yang dikeluarkan. Pengaturan ini saling berhubungan satu sama lain. Jenis solder uap terdapat pada beberapa kelebihan maksudnya. Di antaranya yakni dapat digunakan untuk proses solder, deoldering, komponen surface mount teknologi. Suhu dapat diatur mulai dari 100 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius. Selanjutnya, mampu melindungi kerusakan komponen yang disebabkan listrik yang tidak stabil. Yang ketiga yakni solder yang dilengkapi pengontrol suhu. Jenis solder lainnya yakni solder dengan pengontrol suhu. Jenis solder ini mempunyai kelebihan, yakni suhu akan tetap stabil meskipun sudah dihidupkan dalam waktu yang lama. Dan meskipun tegangan naik turun, namun hal tersebut tidak mempengaruhi suhu kestabilan solder tersebut. Kestabilan inilah yang mampu menjaga keawetan dari solder itu sendiri. Solder akan mampu bertahan lama. Dengan spesifikasi solder sebagai berikut. Yakni heating element adalah keramik heater. Terus yang kedua, temperatur range adalah 200 sampai dengan 480 derajat Celcius. Yang ketiga, temperatur stability adalah kurang lebih 1 derajat Celcius. Selanjutnya, tip to ground resistance adalah di bawah 2 ohm. Tip to ground potential di bawah 2 meter. Lalu bagian-bagian solder. Yang pertama ada elemen panas, yakni merupakan jenis alat panas yang mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Bagian utama dari alat solder adalah elemen solder atau elemen pemanas yang berfungsi sebagai penentu tinggi rendahnya suhu. Jika pada solder terdapat tegangan yang besar, maka untuk suhu yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Pada elemen pemanas solder mempunyai daya tertentu yang penggunaannya dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, jika Anda ingin merangkai integrated circuit atau IC pada papan PCB, maka gunakanlah solder dengan elemen pemanas kurang dari 30 watt. Sebab jika lebih dari itu, bisa-bisa dapat menyebabkan kerusakan pada komponen IC. Lalu ada bagian besi solder dan mata solder. Tip atau besi solder merupakan bagian solder listrik berikutnya yang berfungsi untuk mengalirkan energi panas yang sebelumnya dihasilkan oleh elemen panas. Oleh karena berfungsi sebagai konduktor, maka bagian ini harus terbuat dari bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Lalu panas yang ada dalam solder ada pada bagian ujungnya atau mata solder tersebut. Sehingga dengan demikian solder tersebut dapat digunakan untuk patri timah
ketika kita sedang merangkai komponen elektronika. Selain itu, untuk mata solder yang bagus memiliki ujung yang lancip, terbuat dari penghantar panas yang baik. Oleh sebab itu, mengapa ujung solder terbuat dari tembaga. Nah, tips untuk mengatasi agar solder bisa cepat melelehkan timah, yaitu setiap kali setelah digunakan, kalau bisa ujung solder itu dibersihkan, agar nanti ketika pada penggunaan berikutnya bisa lebih mudah untuk melelehkan timah. Lalu yang ketiga bagian solder, yaitu ada gagang solder. Agar aman dan nyaman digunakannya, maka alat solder listrik dilengkapi dengan gagang. Ada yang berbentuk tembakan dan ada yang juga berbentuk batang. Bahan yang digunakan untuk membuat gagang solder adalah plastik yang dicampur dengan bahan tertentu, sehingga tetap aman dan tidak meleleh ketika solder dipanaskan. Ya, sedikit catatan, untuk solder yang bagus, biasanya gagangnya berbahan khusus yang tahan terhadap panas, yang mana jika pada saat dipegang, pada saat kondisi solder menyala, itu gagangnya tidak terasa panas atau tidak terasa hangat. Namun jika biasanya yang pada solder yang kualitasnya kurang baik, itu gagangnya bila dipegang itu akan terasa panas. Lalu untuk bagian-bagian solder dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yakni ini adalah ujung solder, ujung mata solder. Lalu ini adalah batang besi yang di dalamnya terdapat elemen pemanas. Ini terbuat dari, biasanya dari stainless. Lalu ini adalah gagang solder yang terbuat dari bahan isolator. Terus terdapat kabel power. Oke, yang selanjutnya cara menggunakan solder. Hal pertama dapat menggunakan solder adalah menghidupkan solder dengan cara menyambungkan solder ke sumber listrik. Selanjutnya, tunggu hingga 5 menit agar mata solder menjadi panas. Yang kedua, siapkan tempat atau wadah solder, yang biasanya setiap pembelian solder akan beserta include dengan tatakan tempat soldernya. Yang ketiga, siapkan alat pembersih mata solder. Hal ini bertujuan agar mata solder tetap optimal meski sudah selesai dalam penggunaannya, karena biasanya setelah kita menyolder komponen, timah yang menempel pada solder akan mengganggu kinerja solder. Pembersihan solder ini berupa serabut pembersih cucian yang terbuat dari aluminium, dan untuk penambahnya kita gunakan sel gel yang bisa kita dapatkan di toko elektronik terdekat. Yang keempat, setelah poin ketiga di atas, kita siapkan bisa memulai menyolder komponen. Menyiapkan timah untuk paduan saat kita menggunakan solder. Timah bisa didapatkan pada toko elektronik terdekat. Jika menggunakan solder agar komponen dapat menyatu dengan papan PCB, kita menempelkan timah yang telah kita siapkan ke solder. Selanjutnya, timah akan meleleh seperti cairan. Setelah itu, letakkan cairan timah tersebut ke komponen yang kita satukan ke papan PCB. Yang kelima, yakni yang harus diperhatikan, yaitu berhati-hati saat menyatukan komponen menggunakan solder, karena kita perlu latihan agar dapat menghasilkan solderan yang bagus. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Oke, goodbye.